Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sobat semuanya, apakah kalian pernah membayangkan jika di zaman kuno dahulu, jauh sebelum teknologi modern seperti yang kita miliki saat ini, ada beberapa teknologi canggih zaman kuno yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Dan terkadang butuh waktu berabad-abad lamanya untuk memecahkannya. Mulai dari artefak arkeologis yang menantang paradigma ilmiah, mesin berkekuatan magis, struktur bangunan yang membingungkan logika, dan kode-kode tak terpecahkan yang terukir di batu-batu kuno. Semua itu menggugah imajinasi kita untuk menyelusuri jejak peradaban canggih yang mungkin pernah mendahului kita. Apa yang membuat teknologi mereka begitu rumit dan sulit dijelaskan oleh ilmuwan modern? Mengapa begitu banyak misteri yang terkubur dalam artefak kuno yang ditemukan? Kali ini bersama channel Ilmuwan Top, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memecahkan teka-teki yang mungkin akan membahas cara kita melihat masa lalu guys. Kali ini kita akan membahas teknologi canggih dan paling rumit zaman kuno yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Patung Antiochus di Gunung Nemrut. Patung Antiochus di Gunung Nemrut adalah salah satu dari banyak patung-patung besar yang dibangun oleh Raja Antiochus I Theus dari kerajaan Komagene pada abad ke-1 sebelum Masehi. Patung-patung ini terletak di puncak gunung yang juga menjadi tempat makam raja tersebut. Patung Antiochus menggambarkan dirinya sebagai seorang penguasa yang berkuasa dan berhubungan dengan para dewa. Patung ini memiliki tinggi sekitar 8-9 meter dan sekarang terpisah dari badannya yang duduk di atas takhta batu. Keajaiban teknologi kuno di patung Antiochus di Gunung Nemrut terletak pada presisi dan kemegahan patung yang dibuat pada masa itu. Patung ini dibuat dari batu kapur setempat dan dipahat dengan detail yang luar biasa. Para pengrajin pada masa itu mampu menciptakan patung yang besar dengan tingkat kehalusan dan ekspresi yang menakjubkan menggunakan alat-alat yang terbatas. Selain kehebatan dari segi seni dan ukiran, patung ini juga merupakan bagian dari kompleks yang mencakup patung-patung lain, struktur-struktur pemakaman, dan altar-altar yang menggambarkan campuran dari budaya Helenistik dan Persia. Kompleks Gunung Nemrut sebagai keseluruhan menunjukkan keterampilan teknologi kuno dalam menciptakan patung-patung raksasa yang megah dan menyajikan warisan budaya yang kaya dari masa lalu. Patung batu Roteneuf. The Sculpture Rock of Roteneuf adalah sebuah situs di Prancis yang terkenal karena patung-patung batu yang diukir oleh seorang seniman bernama Abbé Adolphe Julien Faure. Patung-patung ini terletak di pantai di dekat desa Roteneuf di Bretagne, Prancis, beberapa kilometer di sebelah timur kota pelabuhan yang indah Saint-Malo. Patung-patung ini menjadi bagian dari sejarah dan budaya lokal di daerah tersebut guys. Mereka mencerminkan warisan seni dan kehidupan sehari-hari masyarakat di masa lalu. Pembuat patung ini adalah Abbé Adolphe Julien Faure, seorang imam dari desa Breton Roteneuf. Adalah orang di balik tebing yang terukir ini guys. Setelah mengalami stroke pada usia 55 tahun yang membuatnya tuli dan bisu, ia meninggalkan jabatannya sebagai imam dan kembali ke Roteneuf untuk menciptakan patung-patung. Banyak di antaranya terbuat dari batuan pesisir. Warga setempat menyebutnya Sang Pertapa karena ia menghabiskan 15 tahun terakhir hidupnya, yaitu sekitar tahun 1894 hingga 1910 sendirian di tepi laut, dan menciptakan mahakarya yang luar biasa ini guys. Keajaiban dari patung batuan Roteneuf terletak pada detail-detailnya yang sangat halus, di mana Faure menggunakan batu karang setempat yang keras untuk menciptakan karya seni yang mengagumkan. Patung-patung ini memperlihatkan keterampilan tangan yang luar biasa dan imajinasi yang kaya dari seniman yang mengubah batuan menjadi karya seni yang menakjubkan. Meskipun mereka diciptakan tanpa menggunakan teknologi modern, keindahan dan kompleksitas patung-patung ini menunjukkan keajaiban dan kemampuan manusia untuk menciptakan karya seni yang menakjubkan dengan menggunakan alat sederhana dan bahan-bahan sekitar. Di antara patung-patung tersebut terdapat patung bajak laut penyelundup serta makhluk mitos dan monster dari laut. Wajah terkenal lainnya yang ada di situs ini adalah penjelajah dan navigator Prancis Jacques Cartier, serta para santo Breton terkenal seperti Saint Beudoc. Patung-patung ini menghadirkan keajaiban seni yang unik dan mengajak kita untuk menghayati tentang kreativitas manusia yang tak terbatas guys. Kota benteng Sacsayhuaman di Cusco, Peru.
Sacsayhuaman adalah sebuah kota benteng yang terletak di pinggiran utara kota Cusco, Peru, yang merupakan ibu kota historis Kekaisaran Inka. Situs ini berada pada ketinggian 3.701 meter di atas permukaan laut. Sacsayhuaman adalah kompleks benteng yang dibangun oleh suku Inka pada abad ke-15, terutama di bawah pemerintahan Sapa Inka Pachacuti dan para penerusnya. Keajaiban teknologi kuno dari Sacsayhuaman terletak pada metode konstruksi dinding batunya. Dinding-dinding ini terdiri dari batu-batu raksasa yang dipahat dan disusun dengan presisi tinggi tanpa menggunakan adukan semen atau bahan perekat lainnya, guys. Batu-batu ini saling pas dengan sangat sempurna, bahkan seukuran kuku manusia pun sulit dimasukkan di antara celah-celahnya. Selain kepresisian penyusunan batu-batunya, dinding-dinding di Sacsayhuaman juga menggabungkan teknik penempatan batu yang disebut sebagai teknik aslar. Ini adalah teknik konstruksi kuno di mana batu-batu dipoles sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya rata dan membentuk sudut-sudut yang tepat, guys. Yang membuat Sacsayhuaman lebih menakjubkan lagi adalah bahwa batu-batu ini tidak hanya disusun dengan presisi tinggi, tetapi juga beberapa batu memiliki bentuk yang kompleks dan mengikuti kurva-kurva tertentu. Semua ini dilakukan tanpa menggunakan alat modern seperti mesin pemotong batu, guys. Keahlian teknologi kuno Inka yang terlihat di Sacsayhuaman adalah contoh dari pengetahuan mendalam mereka tentang geometri, matematika, dan teknik konstruksi. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk membangun struktur yang kuat dan tahan lama yang masih mengejutkan dunia modern hingga hari ini. Patung-patung Jain di Gopachal Parvat. Gopachal Parvat adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di sekitar dinding benteng Gwalior, Madhya Pradesh, India. Terdapat banyak patung-patung Jain yang dipahat di batu antara abad ke-7 dan ke-15, guys. Patung-patung ini menggambarkan Tirthankara, para guru suci Jainisme dalam posisi duduk dan berdiri. Jain merupakan agama dan tradisi spiritual yang diyakini telah ada sejak zaman ribuan tahun. Bahkan telah ada sejak zaman purba. Ada 5 kelompok monumen yang tersebar di sekitaran bukit, dan jumlahnya mencapai 100 lebih. Gopachal Parvat memiliki serangkaian kuil Jain yang terukir di batu. Kuil-kuil yang ada di Gopachal Parvat umumnya terkait dengan agama Jain dan memiliki patung-patung Tirthankara, yaitu tokoh yang menjadi kepala agama Jain. Situs Gopachal Parvat terdiri dari sejumlah besar struktur, termasuk kuil-kuil dan relief-relief yang menakjubkan yang menggambarkan ajaran-ajaran Jainisme. Seni ukir yang rumit pada batu Gopachal ini mencangkup berbagai motif, seperti dewa-dewi, figur-figur agama Jain, dan pemandangan alam yang indah. Para seniman dan pengrajin pada masa itu menggunakan alat-alat sederhana seperti pahat, palu, dan alat ukir manual lainnya untuk membuat karya seni yang sangat rumit dan indah. Mereka menciptakan relief-relief yang mengesankan dengan detail-detail yang presisi. Sebagian besar dilakukan pada batu yang sangat keras. Tingkat ketelitian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat ukiran yang kompleks ini adalah bukti dari kemahiran teknis yang artistik yang dimiliki oleh para pengrajin pada masa itu. Gua dan kuil yang ada di situs Gopachal Parvat tidak hanya merupakan warisan budaya yang penting bagi Jainisme, tetapi juga menjadi saksi dari keahlian teknologi kuno dalam seni ukir batu yang luar biasa, menunjukkan tingkat keahlian dan kecerdasan manusia dalam mengolah bahan-bahan alami menjadi karya seni yang memukau. Piala Lycurgus. Piala Lycurgus merupakan bukti gemilang dari nanoteknologi pada masa Romawi dan menjadi salah satu karya seni kaca paling spektakuler dalam sejarah. Piala Lycurgus sendiri merupakan sebuah karya seni kaca Romawi dari abad keempat. Kaca ini dikenal sebagai Lycurgus Cup. Piala ini terbuat dari kaca dichroic yang memiliki kemampuan menampilkan warna yang berbeda tergantung pada cahaya yang melewatinya. Ketika dinyalakan dari belakang, kaca ini tampak berwarna merah. Sedangkan ketika dinyalakan dari depan, kaca ini berwarna hijau. Piala ini memiliki tinggi sekitar 15,9 cm dan lebar sekitar 13,2 cm dan beratnya sekitar 700 gram, guys. Piala ini merupakan salah satu contoh langka dari Chach Cup Romawi yang lengkap. Chach Cup adalah jenis kaca yang dipotong dan digiling secara cermat hingga hanya menyisakan kandang dekoratif pada permukaan aslinya. Piala Lycurgus memiliki komposisi dengan gambar tokoh mitologi yaitu Raja Lycurgus. Piala Lycurgus mempunyai desain teknik pembuatan yang sangat luar biasa. Piala ini terbuat dari perunggu dan dilapisi dengan perak dan emas. Yang membuatnya begitu unik adalah efek optik yang dihasilkan oleh desainnya.
Piala ini memiliki ukiran relief yang menggambarkan adegan dari mitologi Yunani, khususnya tentang Raja Lycurgus yang sedang disiksa oleh Dionysus. Selain itu, yang membuat piala ini istimewa adalah bagian mulutnya yang berbentuk seperti kepala seseorang atau mungkin dewa. Ketika cairan seperti anggur diisi ke dalam piala ini, efek optik yang menakjubkan terjadi. Cairan tersebut tampak berubah warna atau terlihat berbeda ketika diminum dari bagian mulut piala. Ini disebabkan oleh cara cahaya dipantulkan dan dipatahkan oleh permukaan yang diukir dengan rumit pada bagian dalam piala, sehingga menciptakan ilusi optik yang menarik ketika cairan diminum guys. Meskipun teknologi pembuatannya pada masa itu tidak sesofistiketed sekarang, tetapi keahlian seni dan pemahaman tentang efek optik yang digunakan dalam pembuatan piala ini merupakan salah satu keajaiban dan kecerdasan dari seni pada periode Helenistik di Yunani. Menara Perawan. Menara Perawan adalah sebuah monumen abad ke-12 yang terletak di kota lama Baku, Azerbaijan. Menara ini memiliki bentuk silinder yang unik dan tinggi sekitar 29 meter. Menara ini memiliki sejarah yang panjang dan pembangunannya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-12. Salah satu keistimewaan teknologi yang terkandung di dalam Menara Perawan adalah arsitektur dan konstruksi dari menara ini yang sangat mengagumkan guys. Terutama mengingat waktu pembuatannya yang diperkirakan pada abad ke-12. Menara ini dibangun dengan menggunakan batu bata yang dipanggang yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Batu bata kemudian disusun dengan presisi tinggi. Teknik ini memungkinkan pembangunan struktur yang kokoh dan tahan lama. Mengingat menara ini telah bertahan selama berabad-abad lamanya guys. Dan selama itu pula menara ini telah digunakan untuk berbagai fungsi, seperti menara pengawas, mercusuar, stasiun bea cukai, dan stasiun karantina. Ada banyak teori dan legenda yang mengelilingi asal-usul dan tujuan sebenarnya dari Menara Perawan, termasuk bahwa itu mungkin digunakan sebagai benteng pertahanan, observatorium astronomi, atau bahkan sebagai tempat suci. Menara ini juga memiliki legenda yang menyedihkan tentang seorang putri yang mati karena gigitan ular di dalam menara. Selain itu, satu hal yang masih menjadi misteri yang masih belum terpecahkan adalah bagaimana teknologi kuno mampu membuat tangga melingkar di dalam menara ini dengan presisi yang luar biasa tanpa menggunakan peralatan modern. Konstruksi tangga yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai ketinggian secara efisien tanpa mengurangi ruang di dalam menara merupakan prestasi teknologi yang mengagumkan guys. Menara ini juga memiliki sistem air yang canggih yang memungkinkan penghuni menara untuk mendapatkan air bersih dan sumur di dalam menara. Menara ini juga memiliki desain yang cerdas yang memungkinkan menara untuk menahan gempa bumi dan angin kencang. Menara ini juga memiliki dekorasi yang indah seperti ukiran geometris dan kaligrafi Arab. Menara Perawan adalah salah satu keajaiban teknologi kuno yang menunjukkan keahlian dan kreativitas bangsa Azerbaijan. Gereja Bawah Tanah Saint-Jean. Gereja Bawah Tanah Saint-Jean atau yang juga dikenal sebagai Église Monolithique atau Gereja Tunggal adalah salah satu keajaiban arsitektur yang tersembunyi di bawah tanah guys. Gereja ini terletak di Aubetry-sur-Dronne, sebuah desa kecil yang indah di Prancis. Sejarahnya sangat kaya guys, dan gereja ini merupakan bagian dari Château de Aubetry, sebuah istana abad ke-11 yang dulunya berdiri di sini. Gereja Saint-Jean adalah salah satu dari sedikit gereja bawah tanah di dunia. Ia dibangun di dalam gua. Gereja ini memiliki langit-langit yang mengesankan dan dinding-dinding batu alami. Meskipun berada di bawah tanah, gereja ini cukup besar dan memiliki kapasitas untuk menampung banyak orang. Keajaiban teknologi kuno dari gereja ini terletak pada cara mereka mengukir gereja ke dalam tebing batu dengan menggunakan alat-alat sederhana. Para pengrajin masa itu menggunakan palu, pahat, dan peralatan tangan lainnya untuk mengangkat gereja ini secara manual ke dalam batu kapur yang relatif lunak. Gereja Saint-Jean bawah tanah memiliki langit-langit yang tinggi dan kolom-kolom yang diukir dengan indah, menciptakan suasana yang mengesankan. Selain itu, kubah dan altar di dalamnya memberikan kesan ruang yang megah dan anggun. Semua itu diciptakan melalui kerja keras dan keahlian para pengrajin pada masa itu guys. Salah satu aspek yang menakjubkan adalah betapa presisinya para pengrajin pada masa itu dalam mengukir struktur ini. Mereka menghasilkan detail-detail yang rumit dan elegan, seperti ukiran-ukiran pada dinding dan langit-langit, dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Gereja Saint-Jean bawah tanah tidak hanya merupakan tempat ibadah yang penting pada masa itu,
tetapi juga merupakan contoh keahlian teknologi kuno dalam mengukir bangunan secara langsung ke dalam batu, menciptakan ruangan yang indah dan menakjubkan yang masih memikat para pengunjung hingga saat ini. Makam Absalom. Makam Absalom yang juga dikenal sebagai Makam Absalom terletak di Bukit Zaitun, sebuah pegunungan di timur Yerusalem. Bukit ini memiliki 3 puncak yang membentang dari utara ke selatan. Puncak tertingginya berdiri setinggi 2.683 kaki di atas permukaan laut. Bukit Zaitun memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di tempat ini terdapat kuburan Yahudi yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu dan memuat sekitar 150.000 makam. Makam Absalom adalah salah satu situs arkeologi yang menakjubkan di daerah tersebut dan sering dianggap sebagai makam raja yang disebut dalam Alkitab. Makam Absalom mempunyai keajaiban arsitektur dan konstruksi makam itu sendiri. Struktur ini terbuat dari batu-batu besar yang dipahat dengan sangat halus dan diposisikan secara presisi. Makam ini memiliki bentuk piramida yang kompleks dengan detail ukuran yang indah, termasuk kolom-kolom dan ornamen-ornamen yang menghiasi dindingnya, guys. Satu hal yang menarik tentang makam Absalom adalah metode konstruksi yang digunakan untuk membuatnya. Teknik-teknik pengukiran batu yang rumit dan presisi yang digunakan untuk membuat struktur ini menunjukkan tingkat keahlian teknis dan artistik yang tinggi pada masa itu. Namun, walaupun disebut sebagai makam raja dalam tradisi populer, penelitian arkeologis telah menunjukkan bahwa struktur ini mungkin bukanlah makam Raja Absalom, sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Meskipun demikian, makam Absalom tetap menjadi salah satu contoh keindahan arsitektur dan keajaiban teknologi kuno di wilayah tersebut, menunjukkan kemahiran manusia dalam mengonstruksi struktur monumental yang tahan lama. Hingga kini, Bukit Zaitun tetap menjadi tempat yang syarat makna keagamaan bagi berbagai komunitas dan merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Yerusalem. Burung Saqqara. Burung Saqqara yang juga dikenal sebagai Saqqara bird adalah sebuah artefak berbentuk burung yang terbuat dari kayu pohon ara. Artefak ini ditemukan selama penggalian makam Pa di Imen di Saqqara, Mesir pada tahun 1898. Saqqara bird diperkirakan berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi dan saat ini disimpan di Museum Mesir di Kairo, guys. Burung Saqqara memiliki bentuk yang menyerupai burung elang. Sayapnya memiliki lebar 180 mm dan beratnya 39,12 gram. Artefak burung Saqqara menggunakan teknologi mekanik yang sangat luar biasa dalam pembuatannya. Patung ini memiliki mekanisme yang memungkinkan sayapnya untuk bergerak. Ini menunjukkan pemahaman tingkat tinggi tentang mekanika dan kemungkinan adanya pengetahuan tentang dasar-dasar teknologi mekanik pada masa itu. Meskipun teknologi yang digunakan dalam burung Saqqara jauh dari teknologi modern, namun prinsip mekanik yang digunakan dalam membuat patung ini menunjukkan tingkat pemikiran yang maju pada masa Mesir kuno. Kemampuan untuk membuat patung yang bisa bergerak menunjukkan keingintahuan, keahlian teknis, dan kreativitas yang luar biasa dari peradaban Mesir kuno. Beberapa orang berpendapat bahwa burung Saqqara menunjukkan bukti bahwa pengetahuan tentang prinsip-prinsip penerbangan pesawat telah ada berabad-abad sebelum penemuan modern dengan adanya penemuan artefak burung Saqqara ini. Namun, teori ini tidak diterima oleh mayoritas ahli mesirologi. Beberapa peneliti bahkan mencatat bahwa burung Saqqara terlalu berat dan tidak stabil untuk terbang, guys. Baru-baru ini, peneliti di Institut Teknologi Dirgantara Bremen melakukan simulasi CFD berdasarkan pemindaian 3D artefak ini, guys. Hasilnya menunjukkan bahwa burung Saqqara memiliki rasio glide maksimum yang rendah dan stabilitas longitudinal yang tidak memenuhi pedoman desain pesawat modern. Simulasi ini tidak dapat memastikan bahwa burung Saqqara adalah objek pengetahuan kuno tentang aerodinamika. Jadi, meskipun burung Saqqara tetap misterius, ia tetap menjadi salah satu artefak menarik yang mengundang spekulasi dan kekaguman, guys. Kuil Göbekli. Göbekli Tepe adalah situs arkeologi Neolitik yang terletak di wilayah Anatolia Tenggara, Turki. Göbekli Tepe memiliki tinggi 15 meter dan luas sekitar 8 hektar, guys. Ditemukan pada tahun 1990-an, Göbekli Tepe dianggap sebagai struktur buatan manusia tertua yang diketahui. Diperkirakan berusia sekitar 11.000 sampai 12.000 tahun. Situs ini terdiri dari beberapa lingkaran batu yang besar dengan pahatan-pahatan yang rumit di atasnya yang mungkin digunakan untuk kegiatan keagamaan.
Keunikan Göbekli Tepe adalah bagaimana manusia pada masa itu mampu membangun struktur monumental seperti ini pada masa prasejarah dengan teknologi yang terbatas. Batu-batu yang digunakan dalam konstruksi situs ini cukup besar dan berat. Namun manusia prasejarah mampu mengangkut dan mengatur batu-batu tersebut tanpa adanya teknologi modern seperti roda atau mesin. Salah satu teka-teki terbesar terkait Göbekli Tepe adalah bagaimana manusia pada masa itu dapat memahat dan mengangkat batu-batu raksasa tersebut. Keahlian teknologi kuno yang terkandung di situs ini menunjukkan kemampuan manusia prasejarah dalam hal pengetahuan teknis, organisasi sosial, dan kemungkinan penggunaan alat sederhana untuk menciptakan struktur monumental yang kompleks dan indah. Yangsan Quarry. Yangsan Quarry atau dalam bahasa Tionghoa disebut Yangsan Stele Material adalah sebuah tambang batu kuno yang terletak dekat Nanjing, Tiongkok. Selama beberapa abad, tambang ini digunakan sebagai sumber batu untuk bangunan dan monumen di sekitar Nanjing, dan kini dijaga sebagai situs bersejarah. Yangsan Quarry mempunyai kontribusi besar dalam sejarah arsitektur. Penggunaan batu besar dari tambang ini menciptakan struktur yang tahan lama dan mengesankan, guys, menandai keahlian dan inovasi dalam penggunaan materi konstruksi. Yangsan Quarry menghasilkan batu yang sangat besar dan kuat. Batu-batu ini memiliki dimensi yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk membuat struktur besar dan megah seperti jembatan dan patung. Penggalian, pemindahan, dan pemahatan batu di Yangsan Quarry pada masa dinasti Ming atau abad ke-14 hingga ke-17 memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal teknik dan skala operasional. Pada masa dinasti Ming, teknologi yang tersedia masih relatif primitif dibandingkan dengan zaman modern. Meskipun begitu, para pekerja di Yangsan Quarry mampu mengembangkan metode penggalian dan pemindahan batu yang efektif menggunakan peralatan sederhana, seperti palu, pahat, dan gergaji batu. Pada masa itu, untuk memindahkan batu-batuan sebesar itu, para insinyur Tiongkok menggunakan berbagai teknik yang luar biasa. Mereka memanfaatkan sistem pengukuran, pahat batu, dan teknologi transportasi yang canggih untuk mengangkat dan memindahkan batu-batu raksasa tersebut. Salah satu teknik yang terkenal adalah teknik pengupasan batu, di mana mereka menggunakan pahat-pahat besar untuk memisahkan batu dari tebing, dan kemudian menggunakan jaringan saluran air yang canggih untuk memudahkan pengangkutan batu-batu tersebut. Para pekerja menggunakan palu dan pahat untuk memecahkan batu besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian, potongan-potongan tersebut dapat diangkut untuk tahap selanjutnya dalam proses konstruksi. Lalu, untuk memindahkan batu-batu yang telah diekstraksi dari tambang ke lokasi konstruksi, digunakan sistem rel dan kereta dorong. Batu-batu besar ditempatkan di atas kereta dan ditarik atau didorong menggunakan daya manusia atau hewan kereta. Karena Yangsan Quarry terletak dekat dengan danau, batu-batu besar diangkut melalui air menggunakan perahu. Hal ini memudahkan transportasi batu-batu besar dari tambang ke lokasi konstruksi yang mungkin berada di pulau-pulau di danau. Batu-batu ini dianggap sebagai keajaiban teknik kuno karena cara mereka dipahat, dipindahkan, dan digunakan dalam bangunan struktur monumental yang masih bertahan hingga saat ini. Megalitik. Sardinia adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Tengah yang memiliki sejarah kaya dan menarik. Sardinia adalah pulau terbesar kedua di Laut Tengah setelah Sisilia. Pulau tersebut terletak sekitar 200 km di sebelah barat daratan Italia, 12 km di selatan perbatasan Prancis, dan 200 km di utara pantai Afrika. Sardinia memiliki monumen megalitik yang menakjubkan, guys. Monumen ini dibangun oleh peradaban kuno dan menunjukkan kemajuan teknologi mereka. Megalitik mengacu pada penggunaan batu besar dalam konstruksi. Di Sardinia, ini termasuk menhir, dolmen, dan punden barundak. Keajaiban teknologi kuno dari monumen megalitik di Pulau Sardinia terletak pada presisi konstruksi batu-batu raksasa yang digunakan dalam pembangunan situs-situs ini. Norage misalnya, itu adalah menara batu berbentuk kerucut atau silinder yang dibangun dengan batu-batu besar yang disusun tanpa menggunakan semen atau perekat lainnya. Mereka memiliki koridor dalam dan tangga yang menunjukkan pemikiran arsitektur yang maju pada masa itu. Gigantia adalah kuburan batu besar yang juga menunjukkan tingkat presisi dalam konstruksi. Mereka terdiri dari batu-batu raksasa yang membentuk ruang-ruang tertutup, yang mungkin digunakan sebagai situs pemakaman pada masa lalu, guys. Dolmen adalah struktur kamar batu yang terdiri dari batu-batu besar yang didukung oleh batu penyangga untuk membentuk ruangan tertutup. Mereka mungkin digunakan sebagai tempat peribadatan atau kuburan.
Salah satu aspek menarik dari monumen megalitik di Pulau Sardinia adalah bahwa banyak dari situs ini telah berusia ribuan tahun. Tetapi konstruksinya masih tetap kokoh dan beberapa di antaranya masih terjaga dengan baik. Ini menunjukkan tingkat keahlian teknis dan pemahaman arsitektur yang luar biasa dari peradaban kuno di Sardinia. Kemampuan mereka membangun struktur-struktur megah ini dengan batu-batu besar tanpa teknologi modern adalah keajaiban teknologi yang menakjubkan. Piramida Penyihir. Piramida Penyihir yang juga dikenal sebagai Rumah Kurcaci atau Casa del Adivino atau Casa del Enano adalah salah satu monumen Maya paling terkenal di Uxmal atau sebuah situs arkeologi di wilayah Puig, Yucatan, bagian utara dataran rendah Meksiko. Nama piramida ini berasal dari legenda Maya abad ke-19 yang berjudul Leyenda del Enano de Uxmal atau Legenda Kurcaci Uxmal. Menurut legenda ini, seorang kurcaci membangun piramida dalam satu malam, dibantu oleh ibunya yang seorang penyihir. Piramida penyihir memiliki ketinggian sekitar 35 meter dan merupakan hasil konstruksi dari abad ke-6 hingga ke-10 Masehi. Keajaiban teknologi kuno dari piramida penyihir terletak pada konstruksi yang mengesankan dan tingkat presisi bangunannya. Struktur ini memiliki kemiringan yang curam dan tinggi, dibangun dengan batu-batu besar yang disusun tanpa penggunaan bahan perekat. Salah satu aspek menarik dari piramida penyihir adalah kualitas akustiknya. Terdapat cerita-cerita lokal yang menyatakan bahwa suara dapat menghasilkan gema yang kuat ketika diucapkan dari panggung di depan piramida, dan ini terdengar di bagian atas piramida. Namun ini masih menjadi subjek penelitian lebih lanjut, guys. Keterampilan teknis dan arsitektur yang digunakan dalam pembangunan piramida penyihir menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan yang luar biasa dari peradaban Maya. Meskipun mereka tidak memiliki teknologi modern, mereka mampu menciptakan struktur yang megah dan menakjubkan yang menjadi saksi kehebatan budaya, keahlian arsitektur, dan kepercayaan spiritual masyarakat Maya kuno. Minyak zaitun. Minyak zaitun pada dasarnya adalah jus buah yang terbuat dari buah zaitun. Zaitun pertama kali didomestikasi di cekungan Mediterania sekitar 6.000 tahun yang lalu atau lebih. Pada zaman kuno, minyak zaitun memiliki berbagai fungsi, guys, yaitu sebagai bahan bakar lampu. Minyak zaitun juga digunakan untuk merawat luka, ulcer, dropsy, erysipelas, gout, dan chilblains. Salah satu keajaiban teknologi kuno yang ditemukan di sana adalah alat-alat pembuatan minyak zaitun, guys. Pembuatan minyak zaitun merupakan industri penting di daerah Mediterania kuno, dan Tel Hazor merupakan salah satu situs yang menunjukkan bukti-bukti pengolahan minyak zaitun yang maju secara teknologi pada masa itu. Tel Hazor sendiri adalah salah satu kota terpenting di tanah Israel pada zaman kuno dan diyakini memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Di situs ini, para arkeolog menemukan beberapa peralatan yang digunakan untuk memproduksi minyak zaitun. Alat ini terdiri dari tangan penggilingan dan pemerasan yang digunakan untuk mengekstrak minyak dari buah zaitun. Teknologi ini pada masa itu sangat penting karena minyak zaitun tidak hanya digunakan sebagai makanan, tetapi juga sebagai bahan bakar untuk lampu, serta dalam berbagai praktik keagamaan dan kosmetik, guys. Penduduk Tel Hazor zaman kuno menggunakan teknologi kuno untuk memproduksi minyak zaitun secara massal. Mereka menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan teknik pengolahan yang terorganisir sangat rapi. Mereka menggunakan batu penggiling yang besar untuk menghancurkan buah zaitun dan mesin pemerasan yang terdiri dari 2 buah batu besar yang digunakan untuk mengekstrak minyak dari pasta zaitun yang dihasilkan. Pada zaman kuno, proses pembuatan minyak zaitun ini merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi yang membantu mendukung kebutuhan masyarakat pada masa itu, serta menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan sumber daya alam secara efisien.